menyampaikan aksi ini. Tolong dijawab oleh Pak Camat atau teng-tengannya. Jangan kami dianggap istilahnya persilakan atau tidak persilakan, kami menerima. Dilaksanakan atau kunjungan kami ini dilaksanakan di Lombok. Polemik tanah yang digarap pihak PT Prima Mustika Chandra PMC masih disoal oleh warga. Puluhan warga mendatangi kantor Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor Kamis 10 Juni 2025 menuntut keadilan dikarenakan pihak PT PMC diduga tidak memiliki perizinan yang jelas selama ini tidak pernah serta tidak memperlihatkan mengenai perizinan tersebut. Ini bukan kali pertama puluhan warga mendatangi dan mengadakan aksi demo di depan kantor Kecamatan Taman Sari adanya kejanggalan alas hak yang dimiliki PT Prima Mustika Chandra, serta adanya tindakan premanisme dan intimidasi terhadap salah satu penggarap membuat warga geram. Ali Al-Jufri, perwakilan pendamping warga Sukaluyu, menjelaskan warga geram dikarenakan dampak buruk dari lahan yang sedang digarap oleh pihak PT PMC sangat merugikan masyarakat sekitar. Ditambah lagi ada aksi premanisme dan intimidasi yang dilakukan sekelompok orang terhadap warga. Sangat jelas dari dampak pembangunan yang dilakukan PT PMC, dari mulai ketidakjelasan perizinan, aksi premanisme serta ebok dari pembabatan ribuan pepohonan, dampaknya sangat luar biasa dan membuat warga khawatir akan dampak tersebut. Lebih lanjut, Ali menjelaskan pemerintah daerah atau pusat harus berpihak terhadap masyarakat. Ada 4 poin tuntutan masyarakat terhadap Camat Taman Sari diantara: hentikan pembangunan PT PMC, tarik mundur alat berat, hentikan aksi premanisme, dan cabut pagar yang sudah terpasang. Pihak kecamatan harus bertindak tegas dan pro terhadap masyarakat, lakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat seperti 4 tuntutannya. Masih di tempat yang sama, Camat Taman Sari Yudi Hartono menjelaskan pihak kecamatan akan mendengar dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntunan 3 desa di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Taman Sari dapat melaksanakan izin yang telah mereka miliki. Kami juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi semua peraturan yang ada. Yudi mengingatkan bahwa jika ada ketidakpuasan, masyarakat dapat menempuh jalur hukum. Proses hukum memberikan kepastian mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga tidak perlu melakukan tindakan anarkis yang dapat meresahkan masyarakat. Pemerintah daerah kecamatan akan mematuhi keputusan yang diambil oleh pengadilan. Ia menekankan pentingnya memisahkan aspek perdata dan pidana dalam konflik yang terjadi. Setiap warga memiliki hak yang sama dan berkedudukan sama di depan hukum. Dari kantor Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, Robi Sunjaya, Palapa TV melaporkan. Anda itu keyakinan terhadap izin PMC sah, terhadap SHGB sah. Mari kita lihat di sini. Mari ada diperlihatkan IMB secara terus terang. Biaran para preman-preman yang setiap hari bawa senjata tajam, ya, keliling desa, kontrol wilayah. Dengan adanya kontrol wilayah, mereka 10 orang, 15 orang, itu masyarakat resah, Bu. Pak, tolonglah dibuka hatinya dong. Kami datang ke masyarakat ini, datang ke Bapak kita di sini. Ini rumah kita, rumah masyarakat di sini, ya. Ini rekan-rekan perlu ketahui. Ini rumah Bapak kita di sini. Kita ngadu ke siapa lagi kalau bukan di sini? Ngundang para petinggi-petinggi yang ada di sini di tempat yang mewah, nah, dengan makan yang enak. Apa perlu kita masyarakat di sini berpatungan? 10.000 satu orang, kita undang Bapak Camat dan para petinggi di sini, biar lebih terlihat mewah dan biarkan bisa mereka hadir. Apa perlu seperti itu? Para petani yang punya lahan mau panen pun digeruduk sama bulldozer. Nah, di bawahlah yang menjadi korban. Mungkin bukan kecamatan Bapak, mungkin bukan desa kita, tapi kecamatan atau wilayah yang lain yang 4, 5. Coba Pak Camat yang terhormat. premanisme yang diduga itu adalah ormas yang seharusnya Bapak melindungi. Dan akhirnya apa yang dia dapat waktu menanya di sana, memang betul adanya banjir. Nah, keyakinan-keyakinan itulah dan bukti-bukti itulah yang harusnya merubah keyakinan para muspika. Ribuan pajaknya, ribuan ya, nanti
Zaman perponding ada. Masih zaman Ciomas. Camat Ciomas. Bapak saya, Binade Suminta. Itu tanah-tanah negara dari zaman Belanda. Tuan Mekam. Saya ada perpondingnya. Ini masih tahun 32, tahun 27. Zaman sekarang itu SPPT. Saya SPPT bayar saya. Yang sekarang dirusak juga ada beberapa waktu sebelum Sismium saya bayar SPPT karena permasalahan dengan PT PNC kita diblokir. Saya nggak terima, legalitas saya ada dari tahun 52 kalau ngacu ke kakek saya, tahun 2018 ke BPN. Desa juga tahu, registrasi saya ada di desa nama saya. 16.000 meter sekarang ada ekskavator sama bulldozer, saya nggak terima. Bapak kemana Pak? Mungkano kagungan karena sadaya-daya dumayana hak kalian satu wajib. Si pribados ieu mihaturkeun syukur sumeren. Midu mehes munjung sujud puja pasrah sumeren pasrah. Kama masri sang hyang manunggal mangun mawangi. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya desa. Ini KDM juga nggak akan mungkin diam Pak. Gimana Bapak Ibu? Sepakat. 3, 4, 5, maju lagi. Ini adalah bukti Pak. Ini mereka hadir hari ini Bapak Ibu. Mereka ada hari ini. Mereka menangis. Kapan dibiarkan ini Bapak Ibu? Kita melakukan ini apa supaya mereka tahu perjuangan kita Pak. Saya minta dengan sangat kepada pihak-pihak terkait Pak, agar siapkan dulu izin lokasi yang jelas, yang resmi, yang konkret, yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya Joko Prasetyo, Ketua Umum dari Dewan Pengurus Lingkungan Pusat Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Kota Bogor. Dan berdasarkan surat pendampingan dari LMDH GS Pak Mardi, yang mana di situ menjelaskan bahwa dalam undang-undang itu sendiri, terutama di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 9 ayat 2 masyarakat berlebih. Anda ditugaskan ke Taman Sari bagaimana melakukan kedekatan dengan masyarakat. Ayo masyarakat datang, kudu deket, didatangan ke masyarakat Taman Sari. Ya, Anda tidak mau hadir. Pengecut mentalnya kalau saya bilang seperti itu. Nggak pantas kalau memang Anda jadi seorang camat di Taman Sari. Saya sampaikan itu. Akan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Minimal sumbangsi 200-300 orang saya siap. Nanti rekan-rekan semua saya siap. Ini perwakilan. Ini mereka nggak bisa. Para ketua coba ke sini, para ketua semua perwakilan. Mungkin melihat kejadian dan kusiu, kedihargaan. Saya mah tuh ngomong aja dong, nggak? Lu pemorongkol yang berada di jalurnya, tidak paham saya. Ini perwakilan di kecamatan pun tidak ada, mana orang-orang yang punya kepentingan di sini. Dan saya mah Penyelesaian dari gubernur, karena kami anggap pemerintahan di sini tidak becus untuk menyelesaikan masalah ini. Saya mohon Bapak KDM yang terhormat, Bapak Aing bisa turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini warga Bapak juga, ya. Bapak Aing ini adalah warganya Bapak. Bapak camat tidak mau menemui ini warganya. Dia tidak cinta terhadap kita. Tolong Bapak KDM bisa hadir ke sini. Lembaran baru dari yang kemarin yang saya paparkan. Dari tahun 2019 telah terjadi pembongkaran lahan di wilayah sekitar hamparan 60 hektar di wilayah desa Sukamantri PT Rejo Sari Bumi. Betul? Karena ini dokumentasi yang dari tahun 2019 ada di tas saya. Sampai sekarang terbaku, terbengkalai. Akhirnya pembangunan yang pertama ditutup dan ada lagi lahir pembangunan yang baru. Itu adalah lahan ajang permainan-permainan politisi, permainan-permainan oknum aparatur pemerintahan yang memberikan di ajang pencarian uang untuk mereka. Semangat. Saya harap ini warga Taman Sari semua ya. Saya harap warga di sini asli duduk warga desa Sukamantri atau Taman Sari ya.
Terima kasih. Dengan hati nurani bela lah. Bela Nanagasda, bela kampung kita Pak, itu adalah tanah konservasi yang tidak boleh dibangun. Yang jelas dengan tatanan dan undang-undang yang jelas. Kita imbas. Itu sudah merusak alam. Konservasi yang tidak harus dibangun itu adalah konservasi seluas 60 hektar sampai ke sini. Apa kami membicarakan tentang pembangunan yang ada di Kapolsek? Apa membangun cerita pembangunan yang ada di kecamatan? Tidak. Tolong lahan yang di sana. Tolong lahan yang di sana dijaga, itu lahan konservasi. Konservasi alam yang harus kita lindungi. Jangan masyarakat kecil nanam singkong diobrak-abrik, ditakut-takuti. Tapi kenapa bangunan megah Anda lindungi? Betul? Masyarakat kecil hanya tumpahan hidup di situ, mencari makan di situ. Kasihan masyarakat kita. Ini sampai sini. Saya turun lagi ke bawah. Siap. Kita turun lagi ke bawah sampai tempatnya turun. Siap. Turun. Saya kasih waktu 5 menit. Turun. Mungkin petugas yang lama, kecamatan yang lama, Kapolsek yang lama mungkin kenal saya di daun. Memutuskan itu saja. Kan gini kan. Saya ingin kecamatan bisa aja dulu sini. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Ibu dan Ramil, kami insya Allah saya kondusif di sini. Saya insya Allah saya tetap menjaga kondusivitas di sini. Ya silakan dulu. Ya silakan. Terkait dengan menyampaikan aspirasi ya. Siap, tenang, semuanya tenang, dengerin dulu. Di atas sudah mendengarkan kami gitu, jadi gitu loh. Kan kalau di sini silakan kita minta mohon perwakilannya 5 orang gitu ya. Jadi kami tunggu, silakan bawa berkasnya, nanti kita tunggu di atas dengan Muspika, kita akan ngobrol gitu ya. Jadi gitu bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, silakan ditunggu. Bapak, ibu-ibu semua, tadi nama hayang ngobrol teh rada loba dan nu hadirna Kang Aji, Kang Komeng, Kang Mardi. Ya, supaya bebas memperlihatkan dokumen yang dimiliki. Terus tahun tadi teh nian tinu panas kanu iuh atau pan daripada nangtung arek diajakan ngobrol dina kursi. Tadi aku ngomong tadi ke ditita. Oke. Sok. Mangga. Iya. Taman Sari, Desa Sukaluyur sareng Desa Sukajaya. Dan tentunya ini ada aliansi ormas. Ya, aliansi ormas juga hadir sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dan nges kewajiban kedua emang pasarnya, argumentasinya. Kehadiran Bang Ali, Kang Sambas membuat saya reg-reg. Artinya apa? Ada orang yang mengarahkan. Tentunya saya sangat senang sekali. Baru kemarin kita dikunjungi oleh Pak Gubernur. Sekarang pejabat yang keren itu harus begitu, harus langsung peduli cek bapak-bapak kita tadinya. Tetapi semuanya harus berlandaskan aturan. Bantu kami Kang Sambas, Kang Ali untuk memastikan semua tahapan aturannya. Karena hari ini ada masyarakat dari kampung Jami ya. Mana kampung Jami? Iya mesnya. Tadi oke aja. Jadi dari camat mah biasa di lingkungan kita tahu satu persatu. Jadi iya mah STS sudah tahu sama tahu lah. Siap. Makanya saya apresiasi Kang Komeng sebagai orang aliansi, Kang Aji juga yang banyak berkutat dari awal, tentunya saya apresiasi. Saya ingin kejelasan apa yang Bapak harapkan dengan datang ke kecamatan. Tolong nanti Kang Aji sampaikan atau ada bentuk tulisan, saya bisa bawa kepada pimpinan saya nanti. Ada dari sana mungkin. Jadi sebenarnya kalau saya dari pendamping Sukaluyu udah 4 bulan ini berkoordinasi terus-menerus memohon untuk dihentikan kegiatan PMC, dan kami ini sudah lakukan hal-hal yang bersifat normatif. Sebenarnya kalau tuntutan tambahan kami adalah pencabutan pagar, karena memang sudah jelas harus dan kalau bisa segera setelah acara ini, sebab secara aturan hukum dan koridor hukum saya sudah tempuh ke DPKPP dan teguran ketiga sudah dikeluarkan. Jika teguran ketiga sudah dikeluarkan, harusnya segera disposisi ke camat. Dan saya sudah temui ketua Anda, Pol PP ya. Jadi saya masih heran sampai sekarang kenapa belum dicabut itu pagar.
Padahal izinnya 0 dan saya sudah verifikasi ke 8 dinas. Dan saya punya buktinya semua, Pak Yudi. Jadi yang saya herankan seperti itu, apakah ini camat lalai, Koramil tidak mengetahui, Kapolsek tutup telinga, atau itu saja. Jadi tuntutan kami segera dicabut semua area pagar itu. Karena secara aturan koridor hukum, memang tidak memenuhi syarat, bahkan untuk izin dan apapun saya bisa buktikan. Itu aja tambahan saya. Jabat jangan menyesatkan, Pak. Jangan menyesatkan ke warga. Rekan-rekan tolong dia. Apa dasar Mustika dan tanda petik seperti membela PMC? Ada pertanyaan seperti itu tidak salah tadi. Betul. Penggarap. Baik. Tugas kami. Jadi- Makanya untuk hal-hal yang sifatnya emosional, Nggak boleh. silahkan. Saya juga tidak Tapi kewajiban saya menyampaikan. Ya. Bapak-bapak, ini kasusnya bersama, ada aspirasi dari warga, ada 4 tuntutan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentunya warga-warga di sini meminta dihilangkan premanisme di lahan perusahaan tersebut. Yang kedua, minta agar aktivitas dihentikan. Yang ketiga, pagar yang sudah ada di Desa Sukaluyu mohon dicabut. Dan yang keempat itu tadi yang keempat apa tuh? Supaya beko atau alat berat dikeluarkan dari lokasi. Tentunya kita karena kewenangan kita memang cukup terbatas ya. Tentunya kita akan menampung dan menyampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan, dan tentunya kita mudah-mudahan semuanya bisa mengkomunikasikan ini dengan baik, dengan hati yang tenang, sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan harapan. Dan tadi ada beberapa ibu-ibu yang menyampaikan mereka bertempat tinggal di situ dengan luasan yang tidak terlalu luas. Itu bisa kita negosiasikan mudah-mudahan. Dan tentunya saya berharap semua harus memiliki formulasi untuk win-win solution. Tidak boleh pakai kekeh. Tidak akan pernah ketemu kalau kekeh itu. Mudah-mudahan win-win solution itu menguntungkan dua belah pihak. Perusahaan bisa menjalankan aktivitas, warga juga bisa tetap beraktivitas. Itu yang kita harapkan. Terima kasih semuanya. Berapa desa Pak yang demo tadi Pak? Buat informasi dari permohonan dari pemberitahuannya 3 desa, Taman Sari, Sukaluyu, dan Sukajadi. Kecamatannya Taman Sari Pak? Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Untuk izinnya sendiri, kabupatennya masih Kabupaten Bogor, ya betul. Izin dari PMC sendiri melakukan kegiatan ini. Jadi spot-spot tertentu untuk Kecamatan Taman Sari mereka sudah memiliki IMB, berarti udah final. Kemudian untuk wilayah Sukaluyu dan Sukajadi mereka itu masih dalam proses. Sukajaya dan Sukajaya dengan Sukaluyu mereka baru sampai menyelesaikan PKKPR. Jadi belum tuntas seperti yang di Taman Sari. Kalau Taman Sari sudah tuntas sampai IMB. Jadi kalau sudah IMB memang mereka sudah bersifat operasional. Tetapi kalau Sukaluyu dan Sukajaya mereka baru memegangnya sebagai sampai ke PKKPR. Oleh pihak PMC tanggal 19 Mei. Dan surat ini seharusnya sudah dilimpahkan ke Pol PP. Saya pribadi juga sudah menemui Pak Yogi, bagian Gakum penegakan hukum. Mereka masih berkilah menunggu pelimpahan dari DPKPP. Padahal secara aturan Perda, segala kegiatan yang sudah mengganggu ketertiban umum seharusnya dihentikan. Ada 4 laporan polisi yang sudah diproses 2, ya kan? 1 tindakan pengrusakan di lahan area Sukaluyu, 1 tindakan kekerasan di muka umum, dan sekarang sedang diproses di Polres. Jadi ranahnya sekarang ini mereka bergerak atas dasar SHGB yang sebenarnya selama 27 tahun ini ditelantarkan, kemudian bergerak menggunakan oknum-oknum ormas tanpa izin untuk melakukan cut and fill atau clearing dari instansi terkait, kemudian melakukan tindak kekerasan dan menuju ke unsur pidana. Dan semua itu sudah kita tempuh. Jadi kita sudah ke BPN dan lain sebagainya. Ada berapa PT Pak? Ada PMC atau ada PT lain? Untuk sementara yang bergerak di area Taman Sari, Sukaluyu dan Sukajaya berdasarkan SHGB nomor 1 Taman Sari, SHGB nomor 2 Sukajaya, SHGB nomor 1 Sukaluyu, itu hanya PMC. Dan perlu saya tambahkan di sini, SHGB yang mereka miliki juga cacat administratif. Karena tumpang tindih, Pak. Jadi kemarin dari BPN hendak melakukan pengukuran dengan menggunakan SHGB 02, tapi area yang diukur adalah area Sukaluyu. Dan itu berita acaranya resmi, kebetulan saya megang. Jadi secara administratif SHGB-nya ini tidak tepat, ya kan? Mereka bergerak tanpa izin, kemudian melakukan kekerasan dan intimidasi ke warga. Intinya seperti itu. Jadi saya menduga ada kelalaian atau maladministrasi di pihak pemerintah desa.
Itu saja sih Pak. Kalau boleh tahu berapa hektar sih? Total yang dikuasai mereka itu 150 hektar hampir ya, kurang lebih ya. 153 hektar. 3 SHGB. Tapi Taman Sari, Sukaluyu dan Sukajaya. Namun SHGB mereka akan habis 1,5 tahun lagi. Coba Bapak-bapak pikirkan dan bayangkan siapa yang mampu membangun 150 hektar atau 153 hektar dalam waktu 1,5 tahun. Itu kaki Gunung Salak semua ya? Kaki Gunung Salak semua, daerah resapan. Menguasai apa aja lahan, selain lahan apa ada sungai atau apa? Wah, itu termasuk di dalamnya sungai dan beberapa sungai sudah terdampak penyempitan dan lain sebagainya. Kalau nama sungainya kalau nggak salah nanti saya bisa verify, kalau nggak salah Ciherang atau Cikoneng ya. Ciherang kalau. Cuaca ekstrim kemarin ada dampak juga? Oh jelas Pak, jadi begitu di Taman Sari kalau kita hitung dari lahan yang di Sukaluyu itu ada sekitar 1.500 pohon alpukat, 200-300 pohon durian yang semua kita udah laporkan ke Polres. Kemudian di area Taman Sari itu lahan Pak Mardi itu mungkin juga ribuan pohon. Begitu disikat, aliran yang turun itu sampai ke Buniaga naik kan. Jadi efek lingkungannya naik. Jadi seharusnya walaupun Taman Sari sudah memiliki izin seperti kata Pak Camat, AMDAL-nya dipertimbangkan dan dicabut. Seharusnya seperti itu. Karena ada efek ke masyarakat. Yang perlu saya tegaskan lagi Bapak-bapak bahwa AMDAL itu memang betul salah satu syarat untuk mereka melakukan kegiatan pembangunan tapi jika AMDAL itu ternyata pada proses berjalannya ada unsur-unsur yang merusak lingkungan, merugikan warga dan lain sebagainya sudah selesai.